Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Enggarnisa dengan NIM terakhir 050 dari PTI TKJ 2021. Di sini saya akan menerangkan sekaligus mempraktekkan mengenai routing dinamik OSPF. Pengertian routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protokol switch. Lalu selanjutnya pengertian OSPF sendiri. OSPF merupakan protokol routing link state dan digunakan untuk menghubungkan router-router yang berada dalam satu autonomous system. Sehingga protokol routing ini termasuk juga kategori interior gateway protocol. Lalu untuk keuntungan routing dinamik, yang pertama hanya mengenalkan alamat yang terhubung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Lalu yang kedua, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi. Lalu yang selanjutnya, kekurangan routing dinamik. Yang pertama, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Lalu yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan routing dinamik OSPF menggunakan GNS3. Baik, di sini saya akan mensimulasikan terkait routing dinamik menggunakan OSPF. Di sini saya menggunakan rangkaian sama seperti pada minggu lalu. Di sini saya punya 3 buah PC dan 3 buah router. Nah, sebelum itu pertama kali langkah awalnya yaitu kita akan nyeting IP dari masing-masing PC-nya. Kita setting terlebih dahulu pada PC 1, PC 2, dan PC 3. Kita setting terlebih dahulu pada PC 1. Nah, pada PC 1 kita ke local area network. Kita pilih power practice, lalu pilih yang internet protocol, lalu pilih yang use the following IP, masukkan IP address dengan 192.168.1.2, lalu subnet mask 255.255.255, lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Setelah itu kita oke. Lalu ini kita silang, kita ke PC 2 untuk menyeting hal yang sama. Kita ke PC 2 sama caranya, kita ke local area, lalu properties, lalu internet protocol, kita setting IP-nya, masukkan IP address dari PC 2, subnet mask-nya, lalu default gateway, lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita juga menyeting pada PC 3, caranya sama. Kita ke local area network. Nah, kita ke properties. Selanjutnya kita ke internet protocol, sama, kita use the following, lalu masukkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Kita klik oke, lalu selanjutnya kita akan setting IP nya mikrotiknya. Kita ke PC 1 kembali, kita ke Winbox. Kita ke Winbox-nya sebentar. Ke Winbox. Nah, kita ini pilih klik yang MAC address. Kita klik pilih yang MAC address. Kita klikkan MAC address-nya, lalu setelah itu kita connect. Nah, setelah kita connect, kita ke IP, lalu address. Lalu kita masukkan alamat-alamatnya. Cara menambahkannya yaitu di sini saya telah menambahkan alamat dari IP address-nya. Kita tambahkan caranya seperti di tambahan ini. Kita masukkan alamat-alamatnya, lalu kita setting interface-nya, lalu kita apply, kita oke. Di sini saya sudah menambahkan 3 alamatnya pada PC 1. Lalu selanjutnya pada PC 2 sama hal yang kita lakukan pada PC 2, yaitu kita ke Winbox terlebih dahulu, lalu klik MAC address, lalu connect. Nah, setelah itu pilih IP lalu address.
Nah, pada PC 2 saya juga telah menyeting alamat dari PC 2. Sudah saya tambahkan di sini. Nah, dengan interface-nya Ethernet 1, Ethernet 3, dan Ethernet 5. Sama, cara menambahkannya sama seperti pada PC 1. Setelah itu kita juga akan tentunya menyeting PC 3. Nah, kita ke Winbox, sama kita klik yang MAC address. Jangan lupa klik yang MAC address ini, lalu setelah itu kita konekkan. Nah, kita ke IP, ke address, lalu di sini saya juga sudah menambahkan alamatnya. Sama pada PC-PC sebelumnya, cara menambahkannya juga sama. Di sini saya sudah menambahkan 3 alamat dengan Ethernet 1, 2, dan 5. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan men-setting routing dinamik dengan OSPF. Caranya yaitu ke PC 1, lalu dari PC 1 untuk menyeting OSPF-nya kita akan ke Winbox, sama, lalu di sini ke routing, lalu ke OSPF. Di sini kita klik intense, lalu klik 2 kali default. Sebentar, remote. Nah, di sini saya telah men-setting yang awalnya no, jadi saya setting iStep 1. Ini kita klik iStep 1, lalu apply, lalu OK. Nah, sama pada PC 2 nantinya. Pada PC 2 kita juga akan menyeting hal yang sama. Kita ke PC 2. Kita ke routing, lalu OSPF, lalu ke intense terlebih dahulu, lalu klik 2 kali default. Nah, di sini pada PC 2 juga saya telah setting iStep 1, kita klik, lalu apply, lalu OK. Selanjutnya kita akan ke PC 3. Nah, pada PC 3 juga sama, kita ke routing, lalu kita klik OSPF, lalu ke intense terlebih dahulu, lalu default ini kita klik, kita setting dengan iStep 1, kita klik, lalu apply, lalu OK. Nah, selanjutnya kita akan setting network. Nah, di sini pada PC 1 saya telah menambahkan network di setiap router dengan network yang menghubungkan antar router. Pada PC 1 saya telah menambahkan 2 network yang antar router. Di sini kita tambahkan networknya. Cara menambahkannya kita tambahkan, lalu kita apply, lalu kita klik OK jika kita sudah menambahkan. Nah, pada PC 1 saya telah menambahkan 2 networknya. Lalu pada PC 2 kita juga sama, kita menyeting juga. Nah, di sini pada PC 2 cara menambahkannya sama, kita masukkan network, lalu apply, lalu OK. Nah, di sini saya juga sudah menambahkan 2 network yang terhubung antar router. Selanjutnya pada PC 3 kita juga menyeting hal yang sama. Nah, pada PC 3 ke network, cara menambahkannya juga sama pada PC-PC sebelumnya. Pada PC 3 saya juga sudah menyetingnya menambahkan 2 network dengan 13 dan 23.23.23. Selanjutnya kita setelah itu akan mengecek apakah PC-PC tersebut telah tersambung atau belum. Di sini kita akan coba ping dari PC 1 yang akan ngeping ke PC 2 dan 3. Kita coba ping di sini, kita klik command prompt. Nah, di sini kita tuliskan ping. Sebentar. Dengan IP PC 2 192.168.2 karena kita ke PC 2 kita akan coba, kita enter. Nah, pada PC 1 ke PC 2 telah replay yang artinya sudah terhubung. Lalu setelah itu kita juga coba ping ke PC 3. Kita masukkan IP-nya 192.168.3.2. Sebentar, agak lemot. Nah,
Ini merupakan IP dari PC3. Nah, PC3 juga sudah terhubung. Selanjutnya kita juga akan ngecek ping ke PC2. Kita akan beralih ke PC2. Kita juga akan ping dari PC2. Nah, kita ping di sini, kita akan ngeping PC1. Jadi kita masuk alamat IP dari PC1 1.2. Kita enter. Nah, sudah replay, yang artinya PC2 juga sudah terhubung ke PC1. Lalu kita juga ping PC3, kita masukkan IP dari PC3 3.2. Lalu kita enter. Nah, sudah terhubung juga, sudah replay, yang artinya sudah terhubung. Lalu selanjutnya kita juga akan tes pada PC3. Kita ke command prompt juga, kita akan ping PC1 dan PC2. Nah, kita masukkan IP dari PC1, kita masukkan .1.2, kita enter. Nah, sudah replay, yang artinya PC3 juga telah terhubung ke PC1. Lalu ping ke PC2. Kita coba masukkan alamat IP dari PC2. Kita enter. Nah, sudah replay, yang artinya juga sudah terhubung. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa semuanya sudah terhubung. Lalu yang selanjutnya setelah itu kita akan nge-tracer dari PC1 terlebih dahulu. Kita tracer, lihat jalannya, lihat rute jalannya dari PC1. Kita tracer. Di sini kita ketikkan tracer dengan masukkan IP-nya, yaitu kita masukkan 192.168.2.2. Kita ke PC2, kita tracer, kita lihat. Nah, terlihat dari PC1 melewati router 2 lalu ke PC2. Sudah terlihat ya, ini tracernya. Lalu kita coba tracer ke PC3. Nah, kita masukkan IP dari PC3 .3.2. Kita enter. Nah, terlihat dari PC1 lewat router 3 lalu ke PC3 ya. Di sini terlihat ini IP dari PC3. Lalu selanjutnya kita juga akan nge-tracer pada PC2 dengan hal yang sama. Kita ke PC2. Kita ke command prompt, lalu kita ketik tracer di sini. Kita akan nge-tracer, kita akan cek tracer PC1. Jadi kita masukkan tracer. Sebentar, agak lemot. Dengan masukkan IP dari PC1 192.168.1.2. Kita enter. Nah, sudah terlihat jalannya lewat router 1 lalu ke PC1 ya. Benar. Lalu tracer ke PC3 selanjutnya 192. Kita masukkan IP-nya .168.3.2. Kita enter. Nah, sudah terlihat dari PC2 lewat router 3 lalu ke PC3. Nah, ini merupakan router 3, ini merupakan IP PC3. Nah, selanjutnya kita ke PC3. Kita juga melakukan hal yang sama, kita tracer. Kita tracer terlebih dahulu pada PC1. Jadi kita masukkan IP PC1 .168 .1.2. Kita enter, kita coba lihat. Nah, dari PC3 lewat router 1 lalu ke PC1. Selanjutnya kita akan tracer juga ke PC2 168.2.2. Nah, kita lihat pada PC3 lalu lewat router 2 lalu ke PC2. Sudah terlihat. Selanjutnya pada tahap pengujian kita coba untuk memutuskan jalur 12.12.12 yang terhubung dari router 1 dan nyambung ke router 3 ya.
Nah, di sini caranya yaitu kita ke PC1 terlebih dahulu. Kita lihat interface-nya, kita cek. Di sini kita cek interface-nya. Nah, di sini terlihat interface-nya pada port yang tidak digunakan tetap masih ngerunning ya. Nah, di sini kita coba off-kan Ethernet-nya, yaitu caranya dengan kita akan mematikan runningannya, yaitu caranya dengan kita ke new terminal. Sebentar, kita ke new terminal. Nah, pada new terminal ini kita copy pastekan teks tersebut. Kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita pastekan di new terminal ini. Kita klik lalu kita paste. Kita enterkan. Nah, kita cek kembali interface-nya apakah sudah mati port yang tidak digunakan atau masih ngerunning. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Ethernet 1 sudah tidak ngerunning ya. Begitu juga dengan Ethernet 4 juga sudah tidak ngerunning, artinya sudah mati. Nah, kita cek juga pada mikrotik maksudnya ya pada GNS apakah sama, sudah benar bahwa Ethernet 1 dan Ethernet 4 sudah tidak ngerunning. Kita cek di GNS3. Setelah ini kita beralih ke GNS. Nah, kita cek apakah sudah sama. Kita cek di router 1. Nah, pada router 1 Ethernet 0 is empty dan Ethernet 3 sudah benar ya. Jika di GNS itu maju 1 seperti itu. Nah, selanjutnya kita setting PC2 sama, kita cek interface terlebih dahulu. Nah, masih ngerunning semua Ethernetnya. Nah, kita akan disable supaya portnya benar bahwa tidak ngerunning. Sama caranya, kita copy paste lalu kita enter. Kita cek kembali di interface. Nah, sudah terlihat bahwa Ethernet 2 dan Ethernet 4 juga sudah tidak ngerunning. Kita cek pada GNS, kita ke router 2. Nah, empty 1, Ethernet 1 dan 3 juga empty, sudah benar ya. Jika di GNS akan maju. Kita juga ke PC3, kita coba lihat apakah ngerunning semua di interface-nya. Nah, pada Ethernet pada PC3 juga ngerunning semua ya. Kita akan disablekan Ethernetnya. Sama caranya, kita cek. Nah, sudah ke disable Ethernet 3 dan Ethernet 4. Kita cek juga di GNS apakah sudah benar. Nah, sudah benar ya, Ethernet 2 dan 3 jika terlihat di GNS. Selanjutnya kita coba putuskan kabelnya terlebih dahulu. Kita coba untuk memutus kabel yang bawah ini, yaitu 12.12.12.12. Kita coba untuk memutuskan. Jadi kita akan memutuskan untuk mengetahui apakah routing dinamik ini berhasil atau tidak. Kita coba putuskan. Kita hapus saja, kita coba putuskan, kita delete. Nah, kita selanjutnya akan cek Ethernet terlebih dahulu. Jika diputus, nah, sudah terlihat bahwa Ethernet 0 is empty ya. Benar bahwa Ethernet tersebut kan sudah terputus, jadi sudah terlihat di situ yang empty Ethernet 0, 2 dan 3. Lalu kita cek di sini apakah sama dengan di mikrotiknya. Nah, jika di mikrotik Ethernet 1 sudah tidak running ya, benar. Lalu kita cek di router 2 apakah ngaruh. Di router 2 tidak ngaruh ya, karena kita mutus yang jalur 12-12. Kita di router 3 juga terputus juga. Kita cek di router 3. Nah, pada router 3 juga sudah terputus ya, Ethernetnya benar sesuai. Selanjutnya kita akan cek tabel routingnya, yaitu kita ke PC1. Kita cek tabel routing dari PC1 terlebih dahulu. Kita akan cek tabel routingnya. Sebentar nih, saya silang. Kita ke IP, kita ke routers. Nah, di sini di tabel routing sudah terlihat jika ingin lewat alamat 23.23.23
atas yaitu 12.12.2. Nah, untuk PC 3 juga akan lewat atas lewat router 2 12.12.12.2. Setelah itu kita juga cek tabel routing dari PC 3 apakah juga sudah berubah. Kita close terlebih dahulu ini, kita close, kita ke IP, lalu kita routes, kita cek tabel routingnya. Nah, sudah benar ya jalurnya. Jika ingin ke PC 1 itu akan lewat router 2 terlebih dahulu. Selanjutnya setelah ini kita akan nge-tracer kembali untuk melihat apakah jalan lajurnya sudah benar, sesuai, atau masih sama seperti jalur yang awal. Kita coba tracer di PC 1. Di sini kita akan nge-tracer PC 1 ke PC 3 ya. Jadi di sini nanti kita masukkan IP dari PC 3, kita tracer dengan IP PC 3 192.168. Maksud saya 3.2. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa yang awalnya tadi dia akan melalui jalur 13.13 lalu berubah menjadi 12.12. Lewat atas lalu ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke PC 3. Kita juga akan cek nge-tracer ke PC 3 apakah jalurnya juga udah sesuai. Kita tracer dengan masukkan IP dari PC 1 yaitu 192.168.1.2. Lalu kita enter. Nah, sudah terlihat bahwa jalurnya juga sudah berubah. Kita cek ke atas, tadi lewat 13.13.13.1, lalu yang sekarang setelah kita putus jalurnya berubah jadi lewat router 2 dulu, baru akan kembali ke PC 1. Sudah benar ya untuk tracernya. Sekian dulu pemaparan materi beserta penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.